Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua membahas mengenai kasus pelanggaran HAM. Yang pertama adalah penyebab pelanggaran HAM dan kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung akan membahasnya. Penyebab pelanggaran HAM di Indonesia yang pertama adalah A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Jadi pada diri manusia, faktor internal ini adalah dari pelakunya itu sendiri. Ada beberapa faktor internal ini. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran, selalu mengutamakan kepentingannya sendiri. Nah, ini menjadi faktor internal pelanggaran HAM. Berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal atau dari luar diri manusia. Ya, ini yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kekuasaan disalahgunakan, maka akan menjadi penyebab pelanggaran HAM itu. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan adil, tebang pilih, kasus penyelesaian hukum tidak ditegakkan secara adil, maka akan menjadi penyebab pelanggaran HAM. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dengan majunya teknologi dan informasi, penggunanya belum siap, maka terjadilah penyalahgunaan. Nah, ini bisa menyebabkan atau memunculkan terjadinya pelanggaran HAM. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Berikutnya, kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM. Namun masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat ataupun dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, ini menjadi masalah yang di Indonesia yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Karena masih banyak kasus pelanggaran HAM yang sering kita lihat baik di tayangan berita televisi maupun media cetak dan media-media lainnya. Oke, ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kalau kalian melihat kasus pelanggaran HAM, maka deretan teratas kasus-kasus inilah yang akan sering muncul. Seperti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Berikutnya ada kasus tragedi Semanggi 1 dan 2. Ini juga menyisahkan duka yang mendalam bagi segenap bangsa Indonesia. Juga tragedi Trisakti, penembakan mahasiswa. Yang berikutnya adalah kasus Marsinah. Ini juga seorang aktivis perempuan yang luar biasa. Semangat dedikasinya untuk HAM, hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Oke, inilah kasus-kasus pelanggaran HAM. Nanti kalian lihat informasinya, kalian pelajari tentang apa saja yang terjadi tentang contoh dari 4 kasus ini. Berikutnya, upaya penegakan HAM. Semua negara di dunia sepakat menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM yang universal. Seperti yang kita bahas di minggu lalu, bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi dasar utama penegakan HAM adalah di Indonesia yaitu Undang-Undang dan Pancasila serta perundang-undangan lainnya. Walaupun kita juga menggunakan instrumen penegakan HAM dari undang-undang peraturan internasional lainnya. Mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu pada ketentuan hukum internasional. Nanti kita bahas selanjutnya. Berikutnya, di Indonesia dalam upaya penegakan itu, yang pertama kita membentuk namanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat Komnas HAM. Nah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga negara. Fungsinya melakukan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan investigasi serta mediasi terhadap persoalan kasus hak asasi manusia. Jadi ketika ada kasus pelanggaran hak apapun, sebagai warga negara kita berhak untuk mengadukannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang akan memberikan perlindungan, penyuluhan maupun melakukan investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM berdiri
tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berikutnya, pembentukan instrumen. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa perundang-undangan dan lembaga penegak hukum, penegak HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan HAM untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arah dalam proses penegakan hukum. Nah, ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang saya gunakan. Silahkan dipelajari, seperti di buku juga sudah termuat. Kita lanjutkan. Berikutnya, adanya pembentukan pengadilan HAM. Ini salah satu upaya juga dalam proses penegakan hak asasi manusia. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Ketika terjadi pelanggaran HAM berat, maka dibentuklah pengadilan atau biasanya disebut sebagai pengadilan ad hoc, bersifat sementara. Diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Teritorial itu adalah batas wilayah kekuasaan. Oke. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran HAM. Jadi ketika kita melakukan pencegahan pelanggaran HAM ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM yang lebih besar. Salah satunya menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Ketika hukum tegak dan demokrasi diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, maka pelanggaran HAM akan bisa dicegah. Nah, karena memang hukum, penegakan hukum menjadi salah satu kunci utamanya. Berikutnya, upaya pencegahan pelanggaran HAM ada juga melalui meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketika pelayanannya baik, maka tidak akan terjadi pelanggaran HAM. Meningkatkan pengawasan terhadap lembaga politik. Yang berikutnya, meningkatkan penyebarluasan prinsip HAM melalui seperti pendidikan, melalui di sekolah, perguruan tinggi, bagaimana cara untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran HAM, serta apa saja hak warga negara itu akan disampaikan di lembaga pendidikan, di sekolah maupun perguruan tinggi. Yang berikutnya, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Nah, ketika semua saling bekerja sama, merendahkan egonya, tidak mementingkan sifat egoismenya, maka pelanggaran HAM dapat dicegah. Yang berikutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran HAM yang kedua adalah membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Kalau kita bicara hak dan kewajiban, ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ya, seseorang tidak dapat menikmati haknya sebelum melaksanakan kewajiban. Jadi harus kita pahami, sebelum kita meminta hak kita, maka kewajiban harus terlaksana. Jika semuanya menyadari bahwa menjalankan haknya terlebih dahulu, setelah itu baru menuntut kewajibannya, maka tidak akan ada gesekan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi ketika seseorang menginginkan haknya saja tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka akan terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM baik ringan maupun berat. Nah, itulah upaya penanganan kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di Google Formulir sesuai batas waktu yang telah saya tentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.